We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. You know what their defense is? 2 dog sleds. We need Greenland for national security. Greenland. Jadi, bagaimana pulau yang terkubur di bawah lapisan es ini tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia? Mengapa Amerika begitu terobsesi dengan Greenland sampai-sampai mereka seperti all in? Alasan sebenarnya jauh lebih penting daripada sekadar mineral, minyak, atau keamanan Amerika. Alasannya begitu besar hingga bisa mengubah tatanan dunia. Mari kita lihat lebih dekat Greenland yang berada dekat kutub utara dan merupakan pulau terbesar di dunia. Greenland adalah sebuah pulau yang sekitar 80% wilayahnya tertutup lapisan es tebal. Dari segi ukuran, luasnya bahkan lebih besar daripada Arab Saudi, Meksiko, dan Indonesia. Namun wilayah yang bisa dihuni sangat kecil, sehingga hanya sekitar 57.000 orang yang tinggal di sana, terutama di sepanjang pesisir yang relatif bebas. Soal suhu, minus 30 derajat Celcius adalah hal yang normal, dan di wilayah utara, minus 50 derajat Celcius pun sering terjadi. Musim panas di sini hampir sama tingkatnya dengan musim dingin di Timur Tengah. Suhu siang hari jarang melebihi 10 derajat Celcius. Di bawah terik matahari, Greenland yang dikenal dengan dinginnya yang menusuk tulang kini justru menjadi pusat perang dingin baru antara negara-negara adidaya dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan pernah mengatakan bahwa AS harus menjadikan Greenland bagian dari Amerika apapun caranya, bahkan jika harus melalui operasi militer. Ini bukan sekali saja. Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk menguasai Greenland, dan sikap keras kepalanya membuat para pakar geopolitik khawatir. Greenland memang secara geografis merupakan bagian dari benua Amerika Utara, tetapi secara politik Greenland adalah wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark. Donald Trump ingin wilayah ini menjadi bagian dari Amerika Serikat. Namun perlu diketahui, dia bukanlah orang pertama yang menginginkan hal tersebut. Amerika sejak lama memandang Greenland sebagai bagian penting dari keamanan nasional. Hingga tahun 1867, Alaska masih menjadi bagian dari Rusia. Lalu AS membelinya hanya dengan 2 sen per hektar. Itu karena sejak dulu AS ingin mempertahankan dominasinya di kawasan Arktik. Amerika pertama kali mencoba membeli Greenland dan Islandia, tetapi rencana itu ditertawakan oleh Kongres AS. Pada tahun 1910, Presiden AS William Howard Taft kembali mencoba mendapatkan Greenland, namun kembali gagal. Titik balik yang sesungguhnya terjadi pada Perang Dunia Kedua ketika Jerman menduduki Denmark. Saat itu, AS mengambil alih keamanan Greenland untuk mencegah Nazi membangun pangkalan di sana. Setelah perang berakhir pada tahun 1946, Presiden AS Harry Truman menawarkan jutaan dolar dalam bentuk emas kepada Denmark sebagai imbalan atas Greenland. Denmark menolak menjual wilayah tersebut bahkan saat itu. Namun, mereka mengizinkan AS membangun pangkalan militer di sana. Satu hal yang jelas, pendekatan Donald Trump memang salah, tapi dia bukan presiden AS pertama yang ingin memiliki Greenland. Jika diperhatikan lebih dalam, ada beberapa alasan di balik sikap keras Trump. Setelah menahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan mengambil alih kendali di sana, AS meningkatkan tekanannya terhadap Greenland. Itu salah satu alasannya, keamanan nasional. Jika dilihat dari lokasi Greenland di kawasan Arktik, posisinya berada tepat di tengah-tengah antara Rusia dan Amerika Serikat. Dari sudut pandang militer, siapapun yang menguasai Greenland otomatis memiliki kendali lebih besar atas seluruh kawasan Arktik. Namun faktanya, pasukan Amerika sudah berada di Greenland. Di pangkalan besar Thule Air Base, masih ada sekitar 10.000 tentara AS yang ditempatkan. Jadi sebenarnya, ancaman apa yang mereka hadapi? Masalahnya, Greenland secara teknis berada di bawah kendali Denmark, tapi penduduknya sudah lama menginginkan kemerdekaan penuh. Denmark sendiri bukanlah kerajaan yang sangat kuat. Mereka memberikan hampir setengah anggaran mereka kepada Greenland dalam bentuk bantuan dana. Namun demikian, Greenland tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri. Trump khawatir jika Greenland suatu hari merdeka, mereka bisa menuntut agar pangkalan Amerika ditutup atau menaikkan biaya sewa secara besar-besar. Inilah sebabnya AS ingin memiliki kendali penuh atas Greenland. Selain itu, Greenland tidak memiliki militer sendiri dan bergantung pada angkatan bersenjata Denmark yang menurut Trump sangat lemah. Trump bahkan pernah bercanda, apa Denmark akan melindungi Greenland dengan kereta luncur anjing? Meskipun ada sedikit kebenaran dalam ucapannya, dunia tetap meragukan niat Amerika. Rekam jejak AS sendiri tidaklah bersih. Mereka menyerang Irak dengan alasan adanya senjata pemusnah massa, tapi pada akhirnya tidak ditemukan apapun. Pada tahun 1964, AS menyerang Vietnam dengan klaim bahwa kapal Vietnam menyerang USS Madok, Teluk Tong. Namun pada tahun 2005, benarannya terungkap tidak pernah ada serangan seperti itu. Pada tahun 2011, AS menyerang Libya dengan alasan Kolonel Gaddafi melakukan genosida. Namun banyak pakar percaya, alasan sebenarnya adalah karena Gaddafi ingin menciptakan mata uang berbasis emas untuk mematahkan dominasi dolar.
Semua itu dilakukan untuk menghentikan mata uang baru tersebut. Melihat waktunya, banyak orang kini percaya bahwa AS menggunakan ancaman Rusia terhadap Greenland sebagai alasan untuk mengambil alih wilayah tersebut, bukan hanya demi keamanan, tetapi juga untuk merebut sumber daya lainnya. Jika dilihat lebih luas, inilah gambaran besarnya. Greenland adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia yang memiliki cadangan besar unsur tanah jar, rare earth element. Mineral-mineral ini begitu penting hingga disebut sebagai oksigen bagi teknologi masa depan. Lapisan es rata-rata di Greenland setebal sekitar 2 km, dan karena es ini telah berusia jutaan tahun, hampir pasti terdapat sumber daya besar yang belum dieksplorasi di bawahnya. Menurut survei geologi, Greenland menempati peringkat ke-8 dunia dalam cadangan unsur tanah jarang. Greenland memiliki niobium yang digunakan untuk membuat magnet pada mobil listrik dan turbin, serta gallium yang digunakan dalam chip AI dan sistem radar. Uranium digunakan untuk energi nuklir, dan silikon sangat penting untuk semikonduktor dan panel surya. Semua elemen ini sangat krusial bagi teknologi masa depan kita, yang mungkin mengejutkan. Saat ini China menguasai sekitar 90% pasokan mineral-mineral ini di dunia, dan baru-baru ini China juga membatasi ekspornya untuk menekan negara-negara barat. Kenyataannya, di masa depan, negara yang paling kuat adalah negara yang mengendalikan mineral-mineral ini. Salah satu alasan Trump ingin menguasai mineral Greenland adalah untuk mematahkan monopoli China. Selain itu, survei menunjukkan bahwa terdapat sekitar 3,1 miliar barel minyak tepat di bawah wilayah timur laut Greenland, dan bisa dibayangkan berapa banyak minyak yang tersebar di wilayah Greenland lainnya. Selain keamanan unsur tanah jarang dan minyak, keamanan kabel internet juga menjadi isu besar. Seperti yang kita ketahui, sistem internet dan komunikasi dunia berjalan melalui kabel-kabel yang terpasang di dasar laut. Lokasi Greenland sangat krusial dalam kabel-kabel yang melewati wilayah ini menghubungkan Amerika dan Eropa. Kapal-kapal bayangan Rusia sering terlihat di sekitar kabel-kabel tersebut. Amerika khawatir jika terjadi perang, Rusia bisa memotong kabel ini dan melumpuhkan komunikasi. Amerika percaya bahwa jika Greenland berada di bawah kendali mereka, kabel-kabel di Samudra Arktik antara Eropa dan Amerika akan lebih aman. Selain itu, jika kita melihat peta dunia, Greenland berada tepat di bagian paling atas. Di sana terdapat pangkalan luar angkasa B-2F yang menampung UAV Upgraded Early Warning Radar. Setiap peluncuran rudal balistik antar benua dapat terdeteksi segera setelah diluncurkan. Jika rudal semacam itu ditembakkan ke arah AS, lintasannya tidak akan melewati Samudra Pasifik atau Atlantik, melainkan melintasi Greenland. Artinya, jika AS tidak menguasai Greenland, daratan utama AS berada dalam risiko langsung. Namun alasan terpenting yang jarang dibicarakan adalah jalur perdagangan baru. Selama berabad-abad, manusia mencari jalur tercepat yang menghubungkan Eropa dan Asia. Dahulu, kapal harus berlayar memutar Afrika atau Amerika Selatan. Kemudian dibangun terusan Suez dan terusan Panama yang memangkas perjalanan berbulan-bulan menjadi hanya beberapa minggu. Namun jalur Samudra Arktik lalu tertutup hingga mustahil dilalui kapal kargo. Ini akibat pemanasan global, es tebal berusia ratusan tahun di perlahan mencair. Hal ini membuka jalur laut baru yang disebut Northwest Passage. Sebagai contoh, jika sebuah kapal kargo ingin berlayar dari China ke London, alih-alih melewati terusan Panama, kapal tersebut bisa menggunakan jalur Arktik ini. Dengan begitu, jarak tempuhnya berkurang sekitar 9.000 km. Artinya, kapal bisa menghemat jutaan dolar bahan bakar dan mempersingkat perjalanan hingga 10-15 hari. Jadi ini bukan hanya tentang Greenland, ini tentang mengendalikan jalur perdagangan baru ini. Negara yang menguasai jalur ini akan menjadi penjaga gerbang perdagangan global. Rusia sudah memiliki garis pantai Arktik terpanjang di dunia dan ingin mengenakan pajak pada jalur tersebut. Sementara itu, China ingin membangun jalur sutra kutub di kawasan ini. Amerika khawatir jika mereka tertinggal, maka kunci perdagangan global akan jatuh ke tangan Rusia, dan sebuah mimpi buruk bagi AS. Greenland berada tepat di pintu masuk jalur baru ini. Jika AS berhasil menguasai Greenland, wilayah ini akan berfungsi seperti gerbang tol bagi jalan laut baru tersebut. Dan waktu itu tidak lama lagi. Perkiraan menunjukkan bahwa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, lebih banyak es akan mencair dan industri pelayaran akan mulai menggunakan Northwest Passage secara luas. Namun jika AS berhasil menguasai Greenland, para ahli percaya hal itu dapat memicu jenis konflik baru dalam politik global. Denmark adalah anggota NATO. Perdana Menteri Denmark dengan tegas menyatakan bahwa jika Amerika Serikat mencoba merebut Greenland secara paksa, itu akan berarti akhir dari NATO. Prinsip dasar NATO adalah bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. Jika AS merebut wilayah milik sekutunya sendiri, Denmark, maka negara-negara NATO bisa saling berperang. Jika Trump bersikeras dan entah bagaimana berhasil membawa Greenland di bawah kendali AS, konsekuensinya bagi dunia akan sangat serius. Pertama, AS akan menjadi satu-satunya kekuatan Arktik dan menjadi pemimpin tertinggi. Kedua, kepercayaan yang telah terbangun selama berabad-abad antara Eropa dan Amerika akan runtuh. Ketiga, Amerika bisa menjadi raja mineral dunia yang akan memberikan pukulan besar bagi China. Keempat, aktivitas pertambangan di Greenland dapat merusak ekosistem lokal dan seluruh dunia mungkin harus menanggung akibatnya. Dan kelima, penduduk lokal akan kehilangan budaya dan kebebasan mereka yang telah bertahan selama berabad-abad.
darat. Ketika es Arktik mencair dan membuka jalur-jalur baru, hal itu juga menciptakan bahaya baru bagi dunia. Jika itu terjadi, kita mungkin sedang menuju perang dunia baru, seperti perang dunia pertama dan kedua. Pola pikirnya akan sama. Siapa yang lebih kuat akan menyerang yang lebih lemah dan mengambil alih kendali. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keputusan apapun yang diambil terkait Greenland akan membentuk 100 tahun ke depan dunia. Apakah itu akan membawa perdamaian atau perang dunia 3? Hanya waktu yang bisa menjawab. Semoga kalian semua menyukai dan membagikan video ini. Terima kasih banyak atas komentar penuh dukungan dari kalian. Sampai jumpa di video keren berikutnya.